Maka dalam hal ini bagaimana kita akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah sementara kita masih mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala sakinatahu wal hidayah wal mubarak fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Surah Al-Baqarah ayat 42. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini selalu kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus kita yang hadir di Masjid Darul Iman ini, mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menyampaikan tausiah pada malam hari ini, awal kalam permulaan kata yang sama-sama kita hormati Imam Masjid Darul Iman Al-Qaram Ustaz Badian Siregar SAG, yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Darul Iman, yang sama-sama kita hormati seluruh alim ulama, cerdik pandai, orang-orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian tokoh pemuda, kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir pada malam hari ini. Terkhusus salam takzim kita ucapkan kepada Bapak Ketua Kecamatan Bojong Batu, Bapak Haji Gali Setakar MSc, yang hadir sama-sama kita dalam rangka untuk menghidupkan qiyamul lail, melaksanakan sholat isya dan tarawih nantinya. Semoga kita semuanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini tiada kata yang perlu kita agungkan selain mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besarnya nikmat yang diberikan Allah kepada kita, bahwasanya kita sudah berada di malam ke-14, masih Allah kuatkan hati kita, teguhkan hati kita, ringankan langkah kita, sehingga kita menuju kemuliaan insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bahagia di dunia dan mulia di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Sehingga ketika setiap lisan kita, ucapan kita selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita sampaikan pada tausiah pada malam hari ini berdasarkan sumber hukum dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Allah tegaskan kepada kita supaya kita ingat bahwasanya semua yang diberikan Allah kepada kita, setiap tarikan nafas kita, setiap hembusan nafas kita, itu merupakan rasa syukur nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kalau boleh saja
Di siang hari kita berbuat maksiat, di siang hari kita tidak berpuasa, di siang hari malahan kita sombong dan angkuh dan tidak menghargai orang berpuasa. Kalau seandainya Allah cabut nyawa kita di malam harinya, tiada kata yang dapat kita ucapkan, tiada hati yang bisa kita renungkan selain kita menyesali semua apa yang kita lakukan. Maka sungguh dahsyat ketika kita membaca doa di saat kita bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Selalu kita ucapkan, bahkan sebelum kita imsak pun bersyukur kepada Allah. Apa makna dalam doa tersebut? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku dari matiku dan akan kembali kepadanya. Ini merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Allah izinkan kita untuk bertaubat, Allah izinkan kita untuk berzikir, dan Allah izinkan kita untuk mencari harta yang halal dan thayyibah. Terkadang manusia lengah, terkadang manusia tertipu, terkadang manusia terbuai dalam kehidupannya. Apapun bentuk profesi kita, apapun bentuk pekerjaan kita yang kita lakukan, terkadang kita terbuai, terlena kita, tertipu kita ketika kita hidup beraktivitas di saat Allah berikan nikmat yang luar biasa kepada hamba tersebut. Apa salah satu kesalahan kita? Terkadang kesalahan tersebut kita sengaja, terkadang kesalahan itu betul-betul kita buat, kita lakukan, sehingga Allah tidak sayang kepada kita. Bahkan Allah pun merasa apa yang telah, nikmat yang telah diberikan manusia tersebut tidak pernah dia mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Wala talbisul haqqa bil batil, kata Allah. Jangan engkau campur adukan yang hak dengan yang batil. Sementara engkau mengetahui, kata Allah, tetapi kau sembunyikan. Siapa yang mensembunyikan tersebut kalau bukan kita? Bagaimana kita akan menghidupkan qiyamul lail di bulan Ramadan sementara di siang hari terkadang kita hanya lelucon bermain game kita. Terkadang game tersebut hanya mengelengahkan puasa, hanya sebatas humor, ya, sebatas hanya hiburan. Terkadang kita terkecoh dengan hal demikian. Maka dalam hal ini bagaimana kita akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah sementara kita masih mencampur adukan yang hak dengan yang batil? Maka dalam hal ini mari kita renungkan, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Tidak ada orang yang tidak salah, tidak ada orang yang tidak terluput dari kekhilafan. Semuanya kita pasti tergelimang dengan dosa, kesalahan kekhilafan kita yang kita buat. Mudah-mudahan di malam-malam Ramadan ini mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Isya dan tarawih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, apa yang harus kita raih supaya kita selalu istiqomah dalam beribadah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, Allah janjikan surga kepada kita. Kita raih kuncinya. As-salatu miftahul jannah. Kunci surga itu adalah sholat. Kalau kita perbaiki sholat kita, insya Allah kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendapatkan keampunan Allah? Kita hidupkan qiyamul lail. Mari kita bawa harta kita bawa uang kita sisihkan harta kita untuk berinfak dan bersedekah di jalan Allah. Yakin dan percayalah, di saat kita selama ini penyakit kita tidak diangkat oleh Allah, musibah bertubi-tubi, kemudian kehidupan ekonomi kita tidak pernah maju, tidak pernah berkembang, malahan makin hari makin surut, makin hari makin habis. Bahkan kita terkadang suzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berbuat kesalahan tersebut kalau bukan dari diri kita sendiri? Maka dalam hal ini perlu kita ketahui bersama, siapa yang harus kita senangkan, siapa yang harus kita bahagiakan. Karena Allah ingatkan kita dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Dalam potongan ayat tersebut
Allah ingatkan kita, sembahlah Allah dan jangan engkau persekutukan dengan sesuatu apapun. Berbuatlah baiklah engkau kepada orang tuamu, karib kerabatmu, fakir miskin dan anak yatim. Yakin dan percayalah Bapak Ibu, kalau ini kita terapkan, kemudian kita niatkan dalam diri kita, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita, yakin dan percayalah setelah Ramadan ini semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu pekerjaan kita, baik itu usaha kita, baik itu ladang kita, baik itu penyakit yang tidak pernah sembuh di badan kita, Allah akan angkat semuanya di saat kita betul-betul istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membahagiakan hati orang tua kita, kita bahagiakan karib kerabat kita. Terkadang di saat kita sudah sukses, kita tidak kenal lagi dengan karib kerabat kita. Di saat Allah lebihkan rezeki kepada kita, terkadang kita sombong dan angkuh. Bahkan fakir miskin pun dan anak yatim tidak pernah kita pedulikan. Kapan harus kita pedulikan hari ini? Mari di bulan Ramadan ini kita agungkan bulan ini, kita bersihkan hati kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, abadan syakura, orang-orang yang bersyukur yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita lihat bersama Bapak-bapak, ini merupakan musabaqah hifdzul Quran, ini salah satu menghidupkan malam-malam Ramadan. Ini kesempatan orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah, ini orang-orang yang dilebihkan harta oleh Allah, orang-orang yang diangkat derajat oleh Allah dengan hartanya. Kemudian sisihkanlah harta kita. Siapa lagi akan menghafal Al-Quran? Siapa lagi akan meletakkan mahkota di kepala kita kalau bukan anak kita yang menghafal Al-Quran? Orang-orang yang hafiz dan hafizah, bayangkan terkadang orang tua tidak mau, jangankan menghafal Al-Quran, memahami, membaca Al-Fatihah saja diserahkan sama orang. Sedih kita. Minimal kita Bapak Ibu, tidak sanggup kita, tidak paham kita hafiz Quran, tidak paham kita tajwid, tidak paham kita makharijul huruf, minimal Al-Fatihah kita ajarkan sama anak kita. Kita bimbing dia, kita tuntun dia. Terkadang kok boleh Pak, so boleh-bolehnya dia ke guru hafiz, tolong ajarkan anak. Kalau melatih boleh itu Pak, tanpa ada modal dari orang tua. Kalau dalam hidup tuh matinya lah mati konyol tuh Pak. Kenapa? Apa modal orang tua? Sementara tidak ada mengajarkan sedikit pun. Kalau kita pikirkan, kalau kita selaku orang tua pasti diajarkan orang tua kita untuk membaca Al-Quran. Tapi miris kita sekarang, ini momentum melunakkan hati kita, memanggil hati kita. Siapa yang akan membahagiakan kita? Orang tua kita meninggal di saat harta sampai pinggiran liang lahat bisa mengantarkannya. Mobil yang mewah hanya pinggiran liang lahat yang bisa mengantarkan. Harta kita hanya kain putih yang bisa membawa dan mengantarkan kita. Pakaian yang saat kita pakai saat ini tidak bisa untuk mendampingi kita. Jangankan harta yang lipat ganda, yang begitu banyak tidak bisa. Tetapi ketika anak kita hafal Al-Quran, mendoakan kita, bisa dia mengucapkan kalimat talqin di saat kita meninggal, ini betul-betul menjadi ruhnya manusia, ruhnya Allah, kemuliaan Allah yang diberikan kepada anaknya, sehingga dia menjadi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam tubuh kita ada ruh dengan jasad. Ruh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berpisahnya ruh dengan jasad, maka di saat itulah kita mampu dan sanggupkan kita mengucapkan kalimat talqin. Kalau bukan bantuan dari orang lain, mungkin saja ini salah satu anak kita bisa membantu kita di saat kita sakaratul maut. Tanpa dia membaca Al-Quran, tanpa dia menghafal Al-Quran, tanpa dia mentafsirkan Al-Quran, tanpa dia kita bimbing, mereka tidak akan mampu. Untuk itu, marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai syahrul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Ketika ada salah dalam penyampaian, mohon maaf. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap iktibar, evaluasi diri kita.
Jadikanlah Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Mungkin saja Ramadan berikutnya kita tidak jumpa. Jadikan ini sebagai taubatan kita, betul-betul taubatan nasuha. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah dirimu sebelum kamu dihisab nantinya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum